Ya, nama saya Gatrud Noveriatus, NIM 19104168835. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Berikut adalah presentasi saya tentang bab 7 dalam buku Ajar Analisis Lingkungan Bisnis, yaitu tentang strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Kita mulai dari pendahuluan. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang, termasuk perusahaan, hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bisnis dan kepentingan lain dengan demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dan partisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Bab ini akan membahas proses strategi, menyajikan strategi non-pasar generik, dan memberikan contoh. Integrasi dengan strategi pasar dibahas melalui kasus bab. Konteksnya adalah institusi Amerika Serikat, tapi pendekatan ini juga dapat diterapkan di negara lain seperti yang ditunjukkan dalam bagian 4 buku ini. Kita mulai. Kemudian tanggapan tindakan non-pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerja dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha memengaruhi keputusan publik. Dalam menangani masalah ini, analogi pasar berguna. Kemudian perumusan strategi non-pasar. Perumusan strategi non-pasar dimulai dari manajer dan strategi non-pasar. Sebagian besar manajer menangani masalah non-pasar secara episodik daripada secara terus-menerus. Karena itu mereka membutuhkan kerangka kerja yang pelit untuk merumuskan strategi yang efektif dan bertanggung jawab. Banyak tugas perumusan strategi melibatkan menyatukan pendekatan analisis non-pasar yang disajikan dalam bab 6, pengetahuan kelembagaan dan analisis lingkungan non-pasar yang dikembangkan di bagian 1 buku ini. Kemudian ada tujuan. Spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar, tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian, tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan dan melawan perusahaan. Dalam contoh di bab 6, tujuan mencari pengecualian untuk sewa ekspor yang menciptakan lapangan kerja menempatkan Boeing pada sisi yang berlawanan dari masalah dari organisasi bebas pajak. Sasaran kontingen juga harus ditentukan dan dikejar jika tujuan utama tidak dicapai. Tujuan utama mungkin adalah kekalahan proposal legislatif, tetapi jika proposal tersebut kemungkinan besar lolos dalam beberapa bentuk, tujuan yang lebih realistis adalah mencari kata-kata yang mengurangi dampaknya, memberikan cara kepatuhan alternatif, atau memberikan waktu untuk menyesuaikan diri. Pemilihan arena institusional. Di arena mana kelembagaan masalah non-pasar ditangani biasanya ditentukan oleh kekuatan yang menempatkan masalah tersebut dalam agenda perusahaan. Boeing tidak punya alternatif selain mengatasi masalah sewa asing di Kongres, namun dalam beberapa kasus, perusahaan memiliki kesempatan untuk memilih arena kelembagaan. Kemudian selanjutnya, pilihan strategi non-pasar. Strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya. Ketika ada persaingan antar kepentingan, seperti dalam kasus politik kelompok kepentingan, efektivitas suatu strategi bergantung pada strategi pihak lain yang aktif dalam masalah tersebut. Kemudian slide yang 10 ada strategi unilateral dan koalisi. Sebuah perusahaan mungkin memiliki pilihan antara membentuk koalisi atau bertindak secara sepihak untuk mengatasi suatu masalah. Jika masalah tersebut dapat meningkatkan permintaan industri, perusahaan dalam industri tersebut memiliki kepentingan yang selaras.
Masalah seperti itu sebaiknya ditangani, diangkat industri melalui koalisi ad hoc atau asosiasi industri. Aset non pasar. Aset non pasar yang penting adalah keselarasan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan konstituen pemegang kantor pemerintah. Porter tahun 1985 memperkenalkan konsep rantai nilai yang mengidentifikasi tahapan operasi perusahaan di mana nilai diciptakan untuk pemiliknya. Strategi non pasar yang juga diarahkan untuk menciptakan nilai dan rantai sewa adalah konsep yang analog. Prinsip yang mendasari rantai sewa adalah bahwa semakin besar nilai sewa dipengaruhi oleh masalah non pasar, semakin besar insentif untuk mengambil tindakan non pasar untuk mendapatkan atau melindungi sewa tersebut. Rantai sewa mempresentasikan dasar pengaruh di lingkungan non pasar, khususnya dalam konteks politik distributif. Kemudian penerapan strategi non pasar berkaitan dengan pemilihan tindakan tertentu dan penugasan tugas kepada unit organisasi dan manajer individu. Kemudian slide ke-13, memahami hasil. Dalam merumuskan strategi non pasar untuk diterapkan di arena kelembagaan, ada baiknya memiliki teori tentang bagaimana lembaga mengambil keputusan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.